Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberkahi hidupnya. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada perjumpaan kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pada perjumpaan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang makanan dan minuman halal dan haram. Penjelasan yang pertama yaitu makanan halal. Apa sih itu makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan halal itu memiliki dua syarat, yaitu pertama halal dan yang kedua thayyib. Halal itu artinya diperbolehkan dan thayyib itu artinya baik, yaitu baik secara kesehatan untuk kita dan baik secara perolehannya. Nah, untuk memperoleh makanan-makanan halal itu ada 3 kriteria. Yang pertama, makanan yang halal secara zatnya. Allah menciptakan makanan di dunia ini rata-rata itu sebagian besar halal, dan Allah menciptakan makanan-makanan yang haram itu hanya sedikit, tidak ada setengahnya. Nah, hikmah dari Allah menciptakan makanan yang haram ialah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di antaranya ialah melatih akidah ruhaniyah manusia untuk menahan diri dari hawa nafsu. Dan yang kedua ialah agar manusia tahu dan mau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, salah satunya ialah nikmat makan dan nikmat minum. Yang kedua, makanan halal secara prosesnya. Makanan halal secara prosesnya itu ialah proses kita mendapatkan makanan itu secara halal. Di antaranya itu yang pertama, penyembelihan hewan itu atas nama Allah, yaitu secara syar'i dengan ketentuan syariat Islam, dan memotong dengan alat pemotong yang tajam. Yang kedua, hewan yang disembelih itu tidak diniatkan untuk menyembah ataupun untuk sesajen. Dan yang ketiga, hewan yang halal itu harus hewan yang tidak tercampur dengan bangkai hewan lainnya. Yang ketiga, makanan halal dengan cara perolehannya. Maksudnya ialah cara perolehannya itu tidak hasil mencuri, tidak hasil menodong, ataupun lain sebagainya. Namun hasil makanan yang didapat itu dengan cara membeli ataupun hasil ternak sendiri. Nah, seorang muslim yang taat harus memperhatikan makanan yang dikonsumsinya, karena makanan itu akan berdampak bagi tubuh kita. Karena makanan yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi tenaga untuk kita beraktivitas dan beribadah. Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, maka akan terjadi kebaikan-kebaikan dalam tubuh kita. Namun ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal alias haram, maka tidak ada keberkahan dalam makanan tersebut. Dan ada contoh-contohnya seperti darah kita akan panas, sifat kita yang tidak bisa bersikap tenang, lalu sifat kita yang lebih kehewani ataupun lebih tidak menjaga hawa nafsu atau disebut juga buas. Maka dari penjelasan-penjelasan tersebut, dari 3 kriteria tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim yang taat harus memperhatikan makanan yang dikonsumsinya, karena makanan yang dikonsumsinya akan berubah menjadi tenaga untuk manusia itu beraktivitas dan beribadah. Ketika makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, ada dampak-dampaknya. Di antaranya darah yang mengalir kepada tubuh kita itu menjadi panas. Hidup kita itu menjadi tidak tenang. Tidak adanya rasa puas kepada manusia. Tentu manusia itu tidak tahu rasanya bersyukur. Dan yang terakhir, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang muslim harus memperhatikan cara mengkonsumsi makanan tersebut agar
apa yang kita keluarkan itu bisa diterima oleh Allah dan berkah dalam hidup kita. Jadi makanan-makanan yang halal ialah jenis-jenisnya. Yang pertama, makanan itu halal menurut Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga, makanan itu tidak mendatangkan mudorot, yang artinya makanan itu tidak merusak tubuh kita, tidak mendatangkan penyakit, dan tentu makanan itu tidak merusak akal serta akidah kita. Selanjutnya yaitu makanan-makanan yang haram. Makanan haram tentunya makanan yang dilarang oleh Allah untuk kita sebagai manusia mengkonsumsinya. Di antaranya itu ialah bangkai. Bangkai ini ialah hewan yang mati secara tidak wajar. Di antaranya ialah mati karena tercekik, dipukul, ditabrak, ataupun hewan itu diseruduk oleh binatang lain, ataupun bekas binatang buas pemangsanya. Namun ketika hewan tersebut masih hidup dan masih sempat untuk kita sembelih secara syar'i, hewan tersebut bisa menjadi halal. Namun ketika penyebab kematian hewan itu diantara penyebab-penyebab menjadi bangkai, maka makanan itu menjadi haram dan dilarang oleh manusia mengkonsumsinya. Namun ada bangkai yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita manusia mengkonsumsinya, yaitu ikan. Ikan ini baik yang tinggal di air tawar ataupun air laut. Dan yang kedua ialah balang. Yang kedua ialah darah. Allah mengharamkan darah untuk manusia mengkonsumsinya karena akan timbul mudorot bagi manusia. Namun ada darah yang halal untuk dikonsumsi manusia, yaitu hati dan limpa. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu daging babi. Daging di sini mengartikan atau memaknai seluruh tubuh babi, yaitu haram untuk dikonsumsi. Baik dagingnya, kulitnya, tulangnya, bahkan lemaknya sekalipun itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia. Maka daging babi atau hewan babi secara utuh itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat ialah hewan yang disembelih tidak melakukan dengan syariat Islam, yaitu tidak atas nama Allah, dan alat penyembelihannya itu tidak tajam sehingga menyakiti hewan tersebut. Lalu yang terakhir ialah makanan tersebut ditujukan untuk menyembah kepada berhala ataupun untuk sesajen. Maka kelima kriteria tersebut ialah makanan yang haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya ialah minuman yang halal. Minuman yang halal ialah minuman yang dapat dikonsumsi oleh manusia karena diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syariat Islam. Minuman pada dasarnya di muka bumi ini ialah seluruhnya halal, terkecuali minuman tersebut jelas hukumnya haram karena tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Adapun jenis-jenis minuman yang halal ialah yang pertama tidak memabukkan, dan yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi kita, yaitu untuk tubuh kita, sifat, akal, dan kesehatan, serta akidah kita tidak dirusak oleh minuman tersebut. Yang ketiga, minuman itu tidak najis. Dan yang terakhir, cara perolehan minuman tersebut secara halal. Dari penjelasan materi yang tadi Bapak jelaskan, kalian bisa lihat juga dari video berikut ini. Halal haram. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu.
Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Panas sekali hari ini. Nah, ada warung tuh. Mampir dulu ah, haus. Yah, tutup lagi. Padahal Dodo sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip ah. Wah, donat. Menantang sekali. Banyak coba ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak bener. Satu lagi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dodo mau ke masjid. Wes, soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kale. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi dong.
Boleh, boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini aku bawa, Dok. Aku juga bawa, Dok. Es sirup lagi. Wah, keren kamu, Om. Sini, Dodo coba. Alhamdulillah, segar. Ini, ambil satu-satu ya. Yang stroberi buat Dodo ya. Oke. Baik sekali kamu, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Nyam, nyam, nyam. Wah, enak, Dok. Iya, Dok. Donatnya enak. Tidak ada lagi donatnya, Dok. Hehehe, tidak ada, Wang. Kan kamu sendiri tahu, donatnya cuma tinggal 4. Kan kamu biasanya suka menyembunyikan, Dok. Hihihi. Wah, itu suuzon namanya, Wang. Berprasangka buruk. Maaf, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini, biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok? Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh, Lalu, yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. hah? Donat. Iya. Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somad. Aduh, astagfirullahalazim. Kok kamu bagikan ke kita sih, Dok? Dalam perjalanan tadi, Dodo itu kelaparan dan kehausan. Niatnya mau jajan di warung ini. Warungnya tutup. Ya sudah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dodo makan saja donatnya. Tapi kamu kan tidak harus bagi-bagikan ke kita. Andai kami tahu begitu, kami juga tidak akan mau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur kita makan, enak lagi. Iya nggak, Wang? Iya, Dok. Betul-betul enak. Enak. Bagaimana nanti kalau ibunya Dodo menanyakan ke kita? Mau jawab apa kita? Aduh. Setelah kalian melihat video tadi, selanjutnya Bapak akan menjelaskan manfaat dari kita mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal. Seorang muslim yang taat tentu harus memilih makanan dan minuman yang halal karena akan berdampak baik bagi manusia itu sendiri. Di antaranya ialah mendapatkan ridho Allah karena kita menaati peraturan-peraturan Allah. Salah satunya ialah memilih dan menahan hawa nafsu dari makanan yang haram serta kita mengkonsumsi makanan yang halal. Selanjutnya ialah memiliki akhlak yang baik karena makanan yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga untuk kita beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga ialah baik untuk kesehatan karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu ialah bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh kita sehingga kita dapat kuat beraktivitas. Selanjutnya, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Di antaranya ialah yang pertama, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa kita, terutama minuman yang memabukkan yaitu khamar atau minuman keras. Akibat buruk dari kita minum khamar ialah yang pertama, menyebabkan berbagai penyakit psikologis. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya berpikir. Lalu yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Dan yang terakhir, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan kita. Selanjutnya, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh kita, yaitu kita dapat darah tinggi, kanker, jantung, liver, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling bahaya ialah menghalangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang makanan tersebut lalu kita konsumsi, maka Allah tidak meridhoi keberkahan dalam apa yang kita konsumsi. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini
dapat bermakna dan bisa diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Sebelum Bapak menutup materi pada penjelasan hari ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Asri diikuti dengan surah Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.